Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi malam Reno bisa tidur dengan nyenyak. Kalau sebentar Reno mau melakukan tugas-tugas Reno, Tuhan tolong sertai ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kita baru saja menyaksikan teman kita Reno. Keren ya dia. Reno setelah bangun tidur, dia langsung berdoa kepada Tuhan Yesus loh. Iya, benar banget Kak. Nah, ngomong-ngomong, kakak-kakak dan adik-adik, siapa ya yang setelah bangun tidur langsung berdoa kepada Tuhan Yesus? Saya Kak, saya. Wah, Kak Heri, Kak Febe, hebat, rajin sekali ya berdoa kepada Tuhan setelah bangun tidur. Tentunya kakak-kakak dan adik-adik juga begitu ya. Setelah bangun tidur, kalian juga rajin berdoa kepada Tuhan. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan telah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Siap Kak. Nah, sekarang karena kita semua sudah berkumpul di sini, kakak-kakak, Kak Febe mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Loh, bentar Kak. Ini dalam rangka apa ya? Ini kan bukan hari Minggu. Kok kita datang ke sini? Ya, pastinya Kak. Ini memang ibadah kita bukan seperti biasanya setiap hari Minggu. Tetapi hari ini kita semua akan merayakan hari spesial. Merayakan hari spesial apa ya? Wah, memangnya kita ini rayain apa sih? Kita ini sedang merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, kita mau merayakannya dengan gembira. Hore, walaupun masih kita belum bisa ketemu di gereja, tapi Kak Heri yakin Tuhan itu menyertai kita semua. Setuju banget Kak Heri dan Kak Febe. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah perayaan Paskah, yuk Kak Tina, Kak Heri dan Kak Febe mengajak kita semua untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Diana Simanjuntak. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing, karena kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, bersekutu bersama-sama melalui puji-pujian kami, dan juga nantinya kami akan bertemu melalui acara Zoom. Tuhan berkati setiap rangkaian ibadah Paskah sekolah minggu pada sore hari ini dari awal hingga selesainya. Biarlah kami tetap bisa mengikutinya dengan penuh sukacita dan penuh semangat, sekalipun kami harus berada di rumah masing-masing. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu boleh merasakan kasih Tuhan melalui ibadah ini. Mereka juga boleh tetap setia hanya di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua kakak-kakak yang akan melayani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Paskah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak? Sebentar lagi ada adik-adik dari kelas sukacita, damai dan sabar akan menampilkan tarian dengan penuh sukacita. Wah, sama dong Kak. Kita di sini juga bersukacita, bergembira karena kita tahu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Tuhan mati dan disalibkan, Tuhan bangkit untuk menebus dosa kita. Makanya nama Tuhan itu layak untuk ditinggikan. Karena setiap kita lakukan kegiatan, Tuhan itu selalu ada bersama kita. Yuk adik-adik, mari kita lihat bersama penampilan teman-teman kita dari kelas sukacita, damai, dan sabar. Lord, I lift your name on high.
I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Pagi ini harus sekolah lagi deh. Sebenarnya seneng sih sekolah, tapi sayangnya sekolahnya online mulu. Kadang-kadang suara nggak jelas, kadang-kadang nggak ngerti pelajarannya. Mau nanya siapa dong? Ih, bosan banget ya sekolah online. Tapi mau bagaimana lagi? Ups, Papa Mama sudah bayar uang sekolahku atau belum ya? Kok ada chat masuk nih? Pa, Ma, aku dapat pesan dari sekolah supaya uang sekolahku dibayarkan. Ya Ren, nanti Papa dan Mama pasti akan bayarkan. Loh, Papa kok nggak kerja? Jadi mulai hari ini Papa nggak kerja lagi, Reno. Ini Papa sama Mama lagi coba cari pekerjaan. Terus, uang sekolah Reno bagaimana, Pak? Pasti Papa akan bayarkan, Ren. Reno tidak perlu khawatir. Ya tapi kapan Papa mau bayarkan? Sekarang aja Papa cari kerja. Terus, Reno tidak bisa meminta sesuatu lagi dong. Kakak-kakak dan adik-adik, pernah nggak sih kalian mengalami situasi yang buruk yang tidak pernah dibayangkan, tapi itu terjadi pada kita? Maksudnya seperti pengalaman Reno tadi ya? Betul, Kak. Sepertinya pernah sih, Kak. Namun sebelum pandemi seperti ini, ya gitu deh, responnya langsung marah-marah. Wah, sama sih Kak. Kakak juga pernah mengalami hal yang serupa. Tapi dalam keadaan tersebut, Kak Heri selalu ingat dengan itu loh. Ada lagu yang judulnya KASIH yang mengatakan bahwa kasih itu gak suka marah-marah. Betul banget, Kak. Setuju. Kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Hari demi hari terus berlalu. Kondisi mereka juga masih belum membaik. Mama dan Papa Reno masih terus berusaha mencari pekerjaan. Namun sayangnya mereka masih belum mendapatkannya. Sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi semakin menumpuk setiap harinya. Keadaan ini menyebabkan Reno dan keluarganya merasa sangat cemas dan khawatir. Tapi mereka tetap berdoa dan selalu percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang sangat baik bagi mereka. Tuhan adalah satu-satunya harapan dan kasih-Nya akan menyertai seumur hidup mereka. Yesus itu satu-satunya jalan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan saksikan bersama penampilan teman-teman kita dari kelas Murah Hati, Baik Hati, dan Setia. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times
Pak, coba lihat. Uang tabungan kita tinggal segitu, Pak. Kira-kira cukup nggak ya, Pak? Semoga Papa bisa segera dapat pekerjaan ya. Supaya keuangan kita bisa kembali seperti dulu. Amin, Pak. Pa, maafin Reno ya. Karena sempat marah-marah. Harusnya kan Reno mengerti keadaan Papa dan Mama sekarang. Iya, nggak apa-apa Reno. Mama dan Papa sudah maafin Reno kok. Pa, Ma, Reno punya kabar bagus nih. Kabar bagus apa, Ren? Ini Pa, coba lihat. Gereja punya program baru, kantin online. Kan masakan Mama enak banget. Mama promosikan saja masakan Mama di kantin online. Reno yakin, pasti banyak yang pesan dan suka dengan masakan Mama. Gimana, Ma? Mama setuju sih sebenarnya. Tapi apa, Ma? Mama kan harus beli bahan-bahannya. Sementara tabungan kita tinggal sedikit, Reno. Ma, ini Reno ada tabungan. Tadi Reno pecahkan celengan. Itu uangnya buat Mama beli bahan. Semoga cukup ya, Ma, untuk beli bahan. Wah, makasih banyak ya, Reno. Kita bangga, Ren. Punya anak seperti kamu yang mengasihi Papa dan Mama. Ya, sama-sama, Ma. Pa. Wah, puji Tuhan ya, Ma. Wah, pesanan kita banyak banget. Iya, Re, puji Tuhan. Tuhan benar-benar Bapak yang sangat baik, yang sanggup menolong kita gimana pun kondisi kita saat ini ya. Oke, pesanan kita udah siap. Papa dan Mama mau antar ini ke gereja dulu ya, Ren. Kamu bantu angkat ke depan ya. Siap, Pa. Wah, luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan dalam hidup Reno dan keluarganya. Iya, benar banget, Kak. Begitu juga dengan penyertaan dan berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan sama-sama memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan dengan cara melakukan scan barcode di sebelah sini. Yup, benar sekali Kak. Sebab itu besar kasih Bapa kepada kita semua. Berkatnya takkan pernah habis dalam hidup kita. Bahkan burung pipit yang kecil Tuhan peliharakan Kak. Apalagi kita anak-anak yang disayangnya, pasti Tuhan akan peliharakan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri
adik aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan loh. Mari kita sekarang sama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Abel. Kasih dan perlindungan Tuhan begitu besar buat kita anak-anaknya. Seperti Bapak yang sayang anaknya. Seperti itulah besar cinta Tuhan kepada kita. Dan tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati
Halo adik-adik semua. Nah, setelah tadi rangkaian acara, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kakak pimpin di dalam doa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin kenal lebih dalam tentang Engkau. Berkati kami, sertai kami, sehingga kami bisa lebih dekat dengan Engkau, lebih kenal siapa Tuhan kami, dan mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak ajak kita semua nanti minta tolong kalau misalnya ini susah bukanya, minta tolong bukain Alkitab dari mama papanya ya. Mazmur 103. Kita buka Mazmur 103 ayat 10 sampai 14 dan ayat 19. Mazmur 103 ayat 10 sampai 14 dan 19. Kakak bacakan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, adik-adik, mamanya kakak dulu, mamanya Kak Abel, itu kalau nggak salah sekitar 10 tahun yang lalu itu kerja jual baju-baju begitu di pasar. Nah, kebetulan jadi jual bajunya itu ditaruh di bawah, di istilahnya kalau orang Jawa itu diler gitu ya baju-bajunya. Nah, persis di pinggir jalan. Jadi banyak pedagang-pedagang lain yang di pinggir gitu. Dan jalan di depannya mamanya Kak Abel itu setengahnya di paving, setengahnya tanah. Jadi kalau misalnya hujan ya tanahnya basah, lempung. Tapi kalau panas, kering, ada motor lewat, debu kemana-mana. Nah, bertahun-tahun mamanya Kak Abel jualan baju. Yang satu kali waktu Kak Abel dapat kabar, ini kejadiannya sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu, Mama Kak Abel kena gangguan paru-paru. Kenapa? Karena di depannya ada debu-debu itu. Tanah yang berdebu yang kalau motor lewat atau siang, kemana-mana sampai kehirup, ke hidung, masuk merusak paru-paru. Nah, debu-debu itu kecil, gak kita sadari, tapi ternyata dihirup setiap hari sampai merusak badan. Kalau kena angin, hilang, kecil debu-debunya. Itu kan yang ayat tadi bilang, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adik-adik, kita itu seperti debu. Kecil, lemah, nggak mampu. Tapi ada berita gembira, yaitu kita dikasihi. Kita debu tapi dikasihi. Kita memang lemah tapi disayang sama Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan sayang sama kita yang debu ini lewat cara apa? Kak Abel mau cerita tentang 2 hal. Yang pertama, cara Tuhan mengasihi kita adalah ayat 10 tadi. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini ya, kalau misalnya kita ingat di dalam hidup sehari-hari, Kak Abel misalnya itu banyak melakukan kesalahan. Adik-adik juga banyak melakukan kesalahan. Nakal ke mama papa, nggak nurut. Kalau Zoom dimatiin terus ditinggal tidur. Nah, kan nakal, Tuhan nggak suka. Tapi ketika kita berdosa sekalipun, Tuhan tidak hukum kita sampai masuk dihukum kekal. Enggak, Tuhan nggak kasih hukuman seperti itu. Hari Jumat lalu kita belajar melihat bahwa Tuhan hadir ke dunia, menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Supaya apa? Supaya adik-adik dan kakak nggak kena hukuman yang setimpal. Kita dapat anugerah. Seneng ya jadi anak Tuhan ya?
Tuhan mau berkorban bagi kita. Tapi hari Minggu ini kita belajar hal yang kedua. Hal yang kedua apa? Kalau waktu yang Jumat kita belajar bahwa Tuhan itu mati bagi kita, kali ini kita mau belajar hal yang kedua. Ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, adik-adik, Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, apapun. Sakit penyakit, kesulitan, bahkan orang-orang jahat, tipu daya iblis, bahkan kematian sekalipun. Oh, Tuhan berkuasa, gak mungkin kematian bisa ngalahin Tuhan. Buktinya apa? Nah, kakak kasih tahu cerita buktinya kalau Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu termasuk kematian. Kita baca ya, Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6. Ini cerita yang menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit." Ini kuasa Tuhan, adik-adik. Dia enggak mati lagi, Dia sudah bangkit, Dia mengalahkan maut itu. Itu adalah Tuhan kita. Nah, karena Tuhan mampu mengalahkan apapun, kuasanya besar, maka masalah apapun itu Tuhan pasti berkuasa. Cerita Reno tadi kita waktu lihat memang mengalami kesulitan, susah karena pandemi gitu. Tapi Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar untuk keluarganya. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah takut sama apa? Takut papa mama nggak bisa ngasih uang jajan lagi? Takut mungkin teman-temannya udah nggak deket lagi sama kalian karena jarang ketemu? Takut nilainya jadi jelek semua karena capek, nggak ngerti pelajaran ini ngomong apa sih gurunya? Takut nggak ada kuota karena nggak punya uang saku? Takut apa? Kak Abel mau bilang, jangan takut karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Oke Kak, aku tahu Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dia bangkit mengalahkan maut sekalipun. Lalu aku harus ngapain Kak? Mungkin Kak adik-adik bilang begitu ya. Nah, Kak Abel kasih 2 tips. Yang pertama harus ngapain? Pertama, karena ingat ya tadi cerita di Mazmur tadi bahwa kita ini debu. Ini kebetulan Kak Abel bawa ini debu tanah. Persis seperti yang Kak Abel ceritakan tentang mamanya Kak Abel. Ini diambil di depan rumah, terus Kak Abel masukin di sini. Ini debu nih, agak kering-kering. Gak tahu, semoga aman. Nah ini kira-kira. Karena debu berarti kita itu harus sadar kita ini lemah. Kalau kabel jatuhin gini terus kena angin, hilang. Kena air, hilang. Diinjek-injek, gampang. Nah adik-adik, tipsnya adalah karena kita lemah, kita harus minta sama yang kuat. Siapa yang kuat? Ya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu tadi. Berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku takut ini. Tuhan, mamaku habis nangis. Tuhan, kakakku jahat. Tuhan, temanku kok kayak gini. Berdoa sama Tuhan. Jangan jangan ragu berdoa. Jangan ragu minta sama Tuhan yang kuat. Karena kita percaya Tuhan berkuasa. Nah, tapi yang kedua adalah debu tadi itu juga kalau dikasih air lalu dibejek-bejek bisa dibentuk
Karena dia adalah debu tanah, bisa dibentuk jadi apapun. Bisa jadi telepon-teleponan, bisa jadi kotak, bisa jadi apapun. Bahkan di tangan seorang penjunan, di tangan seorang keramik, debu tanah bisa menjadi bejana yang indah. Tips yang kedua adalah adik-adik taat sama Tuhan. Mau ikut maunya Tuhan. Tuhan ngomong apa? Ikut. Firman Tuhan berkata apa? Ikut. Adik-adik harus mau dibentuk jadi muridnya Tuhan. Nurut, jangan nakal lagi. Papa mama kalian kalau misalnya ngomong, kan Tuhan bilang begini, ikut, nurut. Kalau di gereja ada firman Tuhan, adik-adik gak boleh begitu ya, harus begitu ya. Nurut, ikut. Karena lewat itu adik-adik akan dibentuk dari debu yang jelek, kotor menjadi tanah yang menjadi keramik yang bagus dan indah. Percayakan hidup kalian sama Tuhan. Kak Abel juga terus belajar untuk percayakan hidup Kak Abel sama Tuhan. Jangan takut lagi ya, rajin-rajin berdoa dan taat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, debu tanah yang lemah, yang mudah tertiup angin, mudah diinjak orang, tidak berdaya. Tuhan, kami punya ketakutan di keluarga kami, di masa-masa sulit ini, sakit, kesulitan uang, ditinggalkan orang-orang yang dekat, ditinggalkan saudara. Tuhan, kami memohon Tuhan menolong kami yang debu ini, mengasihi kami Tuhan, menolong kami. Dan kami juga mau belajar ikut dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran khotbah cerita firman Tuhan di hari Minggu, supaya kami dibentuk jadi murid Tuhan yang semakin hari semakin indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kedatangan-Mu ke dunia ini, pengorbanan-Mu di kayu salib, dan kuasa-Mu yang mengalahkan maut. Kami mau belajar percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat ya, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, setelah kita tadi sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sebentar lagi kita mau menyaksikan penampilan dari mana Kak? Mana yang belum ya? Dari kelas lemah lembut. Iya, Kelas lemah lembut, taat, dan tunas yang akan menampilkan persembahan gerak dan lagu dengan judul lagu Puisi Mahakarya. Wah, pastinya keren banget ya. jelas keren Kak. Dalam lagu tersebut mengingatkan kita kalau dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan mengubahkan hidup kita jadi baru. Jadi ingin segera melihat penampilan mereka? Yuk sama-sama kita saksikan penampilan mereka. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Adik-adik, penampilan dari kelas besar tadi menandakan akhir dari ibadah perayaan Paskah kita hari ini. Nah, karena itu kita akan mohon kesediaan pendeta kita, Bapak Pendeta Yohanes Putra Pratama, untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Halo anak-anak, kita senang sudah boleh merayakan Paskah bersama-sama ya. Karena itu, mari kita siap-siap jadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan juga selalu menjadi Tuhan yang baik buat kita semua.
Karena itu anak-anak, siaplah untuk melanjutkan hidup sebagai anak-anak, sebagai siswa, ataupun juga anak-anak Tuhan yang baik di gereja dan di mana saja dengan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami semua, saat ini kami bersuka cita, kami bergembira Tuhan, sudah boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu memohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, cinta kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri dan bersama-sama kita angkat pujian Rayakan Yesus Rayakan. Sampai jumpa di ibadah perayaan Paskah tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.